Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu sangat banyak kepada kita. Nikmat yang apabila kita mencoba untuk merincinya, menghitungnya satu persatu, dipastikan kita tidak mampu untuk melakukannya karena saking banyaknya atau terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan, mewajibkan kepada kita agar kita mensyukurinya dengan cara kita mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Yang kedua, kita banyak memujinya, mengucapkan alhamdulillah. Dan juga yang berikutnya, kita gunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan di antara waktu yang ada untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah pelajaran bahasa Arab, khususnya yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib, dan juga zat dari bahasa Arab itu sendiri merupakan bagian dari agama. Sehingga seorang sahabat Umar bin Khattab sampai mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena dia termasuk bagian dari agama kalian. Kemudian yang berikutnya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri toladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-9, pembahasan kitab Syarah Matan Al-Ajurumiyah yang diambilkan dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita lanjutkan. Tsumma dzakara al-muallifu rahimahullahu fima yali alamatal ismi hatta idza wajadna hadhihi al-alamata arafna annahu ismun. Kemudian penulis kitab dalam hal ini adalah penulis kitab Matan Al-Ajurumiyah, Al-Imam Hasan Haji rahimahullah. Beliau menyebutkan tanda isim pada penjelasan berikutnya. Sehingga apabila kita menjumpai tanda tersebut dari tanda isim yang dijelaskan oleh muallif, ketika kita menjumpai tanda tersebut, kita menjadi tahu bahwa itu adalah isim. Apapun bentuk lafadznya, kalau ada tanda dari tanda-tanda isim tersebut, maka kita bisa katakan, bisa kita simpulkan bahwasannya itu adalah isim. Dan inilah tujuan kita belajar tanda-tanda isim, yaitu dengan mengetahui tanda tersebut maka kita bisa menghukumi bahwa lafaz tersebut adalah isim ketika ada tanda tersebut. Sehingga terkadang kita belum tahu artinya, tapi kita sudah tahu, oh ini adalah isim karena ada tandanya begini dan begitu. Maka yang perlu diketahui apanya? Tanda-tandanya ini. Ya.
Lalu beliau mengatakan, faqala alamatul asma'i, yaitu tentang tanda-tanda isim. Qauluhu, perkataan muallif, falismu yu'rafu bil hafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil hafdhi. Hadhihi arba'u alamatin lil ismi. Falismu, maka yang namanya isim, yu'rafu bil hafdhi, itu bisa diketahui dengan adanya khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam, wa hurufil hafdi dan masuknya huruf khafat. Hadhihi arba'u alamatin lil ismi, ini merupakan 4 tanda bagi isim. Di dalam bukunya ini, yaitu buku Matan Al-Ajurumiyah, al-muallif rahimahullah menyebutkan 4 tanda. Ya, 4 tanda yang lebih mudah untuk difahami oleh para pemula. Ya, 4 tanda yang mana 4 tanda ini bagi kita yang belajar, bagi yang awal-awal belajar ini lebih mudah. Apa saja 4 tanda itu nanti akan dijelaskan secara rinci, tapi secara garis besarnya, yang pertama khafat. Khafat itu simpelnya ya bagi kita yang awal-awal belajar kasroh gitu. Yang kedua tanwin. Yang ketiga masuknya alif dan lam atau al ya. Dan yang keempat yaitu masuknya huruf khafat atau didahului oleh huruf khafat. Kemudian fahuwa yu'rafu bil hafdhi. Isim bisa diketahui yang pertama dengan adanya khafat. Ya, artinya setiap ada kata yang dia i'rabnya khafat, ya diantaranya kasroh, karena kasroh ini merupakan tanda asli bagi khafat, pasti isim itu pasti. Ya, pasti isim. Setiap ada kata yang kasroh itu pasti isim. Ya, kenapa? Karena khafat ini adalah spesifik bagi isim. Kemudian wal khafdu wal jarru, hubungan antara khafat dan jar. Maka khafat itu ya jar itu. Artinya apa? Ada yang menggunakan dengan istilah khafat, ada yang menggunakan dengan istilah jar. Maka khafat itu ya jar, jar itu ya khafat. Lakinnal kufiyina yu'abbiruna 'anil jarri bil khafdi. Ya, kan tapi para ulama Kufah menyebut jar dengan khafat. Ya, jadi yang menyebut dengan istilah khafat ini mereka adalah para ulama Kufah. Ya, sedangkan ulama Basrah dengan istilah jar. Ya, sebagaimana al-Imam Ibnu Malik, yaqulu Ibnu Malikin fi alfiyatihi, ya seperti Imam Ibnu Malik menyebutkan di dalam kitab alfiyahnya, bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Ini bil jarri wat tanwini wan nida wa al, dengan jar, tanwin, nida dan al. Ya, artinya ini merupakan tanda-tanda tanda-tanda isim ya. Akan tapi di buku yang lainnya, dan tentunya ini buku bagi mereka yang bukan sebagai pemula ya, karena lebih rinci lagi di sana, yaitu di kitab Alfiyah, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal ya. Ya, kita tidak membahas yang ada di Alfiyah, tapi kita membahas yang ada di kitab Matan Al-Ajurumiyah ini, dan dibawakan ini sebagai syahid atau bukti bahwasanya ada istilah jar, bil jarri, dengan adanya jar itu. Wal basriyuna yu'abbiruna 'alal khafdi bil jarri. Ya, sedangkan para ulama Basrah mereka menyebut khafat dengan jar. Ya, berarti al-Imam Ibnu Malik beliau bermadzhab Basrah gitu ya. Ya, kenapa? Karena dengan istilah jar, sedangkan menulis kitab Matan Al-Ajurumiyah dengan istilah khafat berarti Kufah ya, mengikuti madhabnya atau pendapatnya ulama Kufah ya. Wa illa fal makna wahidun ya, jika tidak, maksudnya jika tidak demikian maka maknanya sama ya. Artinya ya bagi kita yang tidak
menisbatkan saya ke Basrah saja atau saya ke Kufah saja, udah sama saja. Hofat itu ya cer itu ya hofat itu. Yang terpenting apa nanti hakikatnya kita tahu tentang hofat maupun cer, tandanya apa, kemudian nanti penyebabnya apa, itu yang terpenting itu. Ya. Intinya apa sama itu. Lakin hadza istilahun lahum. Akan tapi adanya penyebutan hofat dan cer, ya, tapi ini merupakan istilah yang dimiliki oleh mereka. Ya, yang dimiliki oleh mereka. Al-Kufi yaqulu khafdun. Ulama Kufah dengan menyebut khafat, wal Basri yaqulu cerrun, ya, sedangkan ulama Basrah dengan menyebut cer. Ya, sehingga khafat ini istilah yang digunakan oleh mereka Al-Kufi, ya. Sedangkan cer istilah yang dipakai oleh Al-Basri. Fa idza wajadna kalimatan mahfuzatan arafna annaha ismun. Sehingga apabila kita menjumpai satu kata yang dihofat, ya kan ini tanda pertama ya. Intinya tanda pertama itu hofat. Sehingga disimpulkan di sini apabila kita menjumpai ada satu kata dia dihofat. Apa tanda asli hofat? Kasrah, katakanlah. Ada kata dia kasrah gitu. Maka kita simpulkan bahwasanya kata tersebut pasti isim, meskipun kita belum tahu artinya. Misalnya kita belum tahu artinya, tapi ada sebuah kata yang dia hofat atau kasrah, maka pasti dia isim. Mislu contoh kitabu aliyin, kitabnya Ali, artinya kitab miliknya Ali. Fa aliyin ismun, maka aliyin itu adalah isim. Kenapa? Li'annahu makhudun bil idhofati, karena dia dihofat sebab idhofah. Ya, maksudnya di sini idhofah yaitu karena dia menjadi mudhaf ilaihnya. Setiap susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yang namanya mudhaf ilaih itu pasti hofat, itu pasti. Tidak ada mudhaf ilaih yang bukan hofat. Setiap mudhaf ilaih ya pasti hofat itu. Kitabu aliyin, kitabullahi, baitullahi, rasulullahi, itu kan. Kata yang kedua itu namanya mudhaf ilaih dan itu pasti hofat atau kasrah, ya. Ya, kita katakan kasrah untuk gambaran awal gitu ya. Karena nanti di dalam pengembangannya kadang ada yang pakai hofatnya pakai ya, ada yang pakai fathahan seperti itu ya. Meskipun untuk istilah mahfudun bil idhofah ini ada pendapat lain, yang lebih tepat itu mahfudun bil mudhofi, dia dihofat oleh mudhofnya. Kita lihat ini, contoh ini kitabu aliyin. Kalau kita ditanya aliyin kenapa dia hofat, dia dihofat oleh apa gitu ya. Dia dihofat oleh apa? Dia dihofat oleh mudhofnya yaitu kitabu. Dan kenapa dia hofat? Dia hofat karena mudhof ilaih. Ya, maka dari sisi ini ya, dari sisi ini dia dihofat karena mudhof ilaih, maka dengan istilah mahfudun bil idhofati, dia dihofat karena mudhof ilaih. Karena yang namanya idhofah itu susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ya, dia dihofatnya karena mudhof ilaih. Ya, nanti akan ada penjelasan secara rinci tentang apa itu mudhof dan mudhof ilaih. Ya, di sini kita di awal-awal ini yaitu bersifat kita kenal terlebih dahulu. Paling tidak kita mendengar terlebih dahulu bahwasanya ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Yang namanya mudhof ilaih pasti hofat, itu pasti. Wa kadzalika marartu bi rajulin karimin. Demikian pula kalimat marartu bi rajulin karimin, ya, artinya saya telah melewati seorang laki-laki yang mulia. Ya, artinya apa? Saya telah melewati seorang laki-laki yang mulia. Marartu bi rajulin karimin. Kita lihat fa karimin, maka lafaz karimin atau kata karimin alamatuhal hafdu. Kita bisa lihat di sini tandanya itu hofat. Mana hofatnya ini? Kasrah, ya kan? Yakni currat, ya, maksudnya dia di hofat atau dia di cer ya, di sini digabungkan ya. Pakai hofat, pakai cer ya tidak masalah, karena
Ya sebagaimana kita ya, mu'allif menegaskan khafat itu ya jar itu ya khafat itu. Ya sehingga tidak kita tidak mempertentangkan gini, oh itu yang benar khafat, jangan pakai jar. Atau yang lain mengatakan, loh ini yang benar ini jar bukan khafat. Ya udah sama saja, khafat itu ya jar itu ya khafat. Ya sehingga di sini oleh mu'allif dalam hari ini pensyarah ya, oleh pensyarah beliau mengkombinasikan ada istilah khafat, ada istilah jar. Ya tandanya khafat yakni jurrat, maksudnya di jar. Di jar itu ya di khafat itu. Sehingga kesimpulannya apa? Fa idza ra'ayna kalimatan majruratan. Ya. Sehingga apabila kita melihat ada satu kata yang di jar au mahfudhatan, udah digabungkan atau di khafat. Ya, mungkin ketika pakai majruratan ada yang condong pakai mahfudhatan ada yang condong pakai majruratan, udah sama saja gitu ya. Fa idza ra'ayna kalimatan majruratan au mahfudhatan, sehingga apabila kita melihat ada satu kata yang di jar atau di khafat, ala ta'biril muallifi, ya di khafat ini menurut istilah yang dipakai oleh muallif, yaitu muallif dari kitab Matan al-Ajurumiyah ini dengan istilah khafat, fahiyasmun, maka kata tersebut adalah isim. Ini kesimpulan tanda pertama ya. Tanda pertama apa? Yaitu setiap ada kata yang beri'rab khafat atau jar, di antara contoh jar adalah kasrah, bahkan kasrah itu tanda asli bagi jar, kita tahu bahwasanya kata itu isim. Dari sisi apa? Karena dia di khafat atau di jar ya. Meskipun kita belum tahu artinya kan, seperti itu. Masalah ini merupakan pelajaran yang sifatnya untuk memudahkan ya bagi para pemula, yaitu sebuah kesimpulan setiap kata yang beri'rab khafat atau jar, di antaranya adalah kasroh. Setiap kata yang kasroh, katakanlah gitu ya, pasti itu adalah isim. Kenapa? Karena ini tanda khas bagi isim. Tanda khas bagi isim itu kasroh atau khafat. Sedangkan dhammah atau fathah ataupun yang lainnya itu bukan khas bagi isim. Nah, ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada kita, yaitu tentang tanda-tanda isim. Tentunya ini baru bagian yang pertama. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.